Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adapun langkah yang pertama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Dan adapun yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan ke ruh baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Junaid Akbar Pulungan dari kelas 2B PAI reguler. Di sini saya akan melunaskan ujian semester genap dari Bapak Bayu Muhsinin SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, definisi tasawuf menurut beberapa ahli. Yang pertama, tasawuf adalah cabang dalam Islam yang berfokus pada aspek spiritual dan mistik dari agama. Definisi tasawuf menurut beberapa ahli dapat berbeda-beda, namun umumnya mencakup pada konsep seperti yang pertama, dari konsep Ibnu Arabi menggambarkan tasawuf sebagai proses mencapai kesadaran akan persatuan dengan Tuhan melalui introspeksi dan pengalaman batiniah. Dan yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, melihat tasawuf sebagai jalan untuk mencapai ma'rifatullah atau pengetahuan tentang Tuhan dan mencapai kebahagiaan sejati dengan menghilangkan kesadaran diri dan mengabadikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, menurut Imam Jalaluddin Rumi, menekankan pentingnya cinta dan kasih dalam mencapai kesatuan dengan Tuhan, diungkapkan melalui puisi mistisnya. Dan yang keempat, menurut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tasawuf merupakan fenomena sosial yang melibatkan komunitas-komunitas sufi dan praktik-praktik spiritual mereka. Secara umum, tasawuf dapat dianggap sebagai dimensi dalam Islam yang berfokus pada pengalaman mistik, pencarian cinta dan kesatuan dengan Tuhan, serta praktik-praktik spiritual yang bertujuan untuk mencapai tujuan ini. Contoh tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Tasawuf dalam Islam memiliki berbagai aspek yang mencakup dimensi akhlaki, amali, dan falsafi. Filsafat berikut adalah contoh-contoh dari masing aspek tersebut. Yang pertama, dari tasawuf akhlaki, sabar dan tawakal mengajarkan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup serta kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, ikhlas menekankan pentingnya niat yang murni dalam semua amal perbuatan agar semata-mata dilakukan karena Allah. Yang ketiga, tawadu mengajarkan rendah hati dan menghindari kesombongan serta penghormatan terhadap sesama. Yang kedua, tasawuf amali, zikir, praktik mengingat Allah secara terus-menerus untuk mendekatkan diri kepadanya dan mencapai kehadirannya dalam hati. Yang kedua, meditasi dan musyahadah, latihan spiritual untuk mencapai pengalaman langsung tentang realitas spiritual dan keberadaan Allah. Yang ketiga, riyadhah, latihan asketis untuk menguji dan memperkuat kekuatan batin serta menahan hawa nafsu. Yang ketiga, tasawuf falsafi, ini menerangkan tentang wahdat al-wujud atau kesatuan wujud, konsep filosofis yang dianut oleh beberapa tokoh tasawuf seperti Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa hanya ada satu eksistensi yang sejati, yaitu Allah, dan segala lain yang merupakan manifestasinya darinya. Yang kedua, makrifah, pengetahuan, konsep tentang pengetahuan atau kesadaran yang diperoleh melalui pengalaman spiritual langsung dari Allah. Yang ketiga, hikmah atau kebijaksanaan, pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan dan hubungan antara penciptaan dengan pencipta yang diperoleh melalui introspeksi dan refleksi spiritual. Dengan demikian, tasawuf tidak hanya melibatkan praktik-praktik spiritual seperti zikir dan riyadhah, tetapi juga mencakup aspek-aspek filosofis
dan moral yang penting dalam pengembangan spiritualis seseorang dalam Islam. Adapun yang ketiga, akhlak tasawuf sebagai solusi problematika masyarakat modern. Akhlak tasawuf atau dimensi etika spiritual dalam tasawuf menawarkan berbagai nilai dan prinsip yang menjadi solusi untuk problematika masyarakat modern. Berikut beberapa konsep akhlak tasawuf yang relevan dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mengatasi tantangan-tantangan modern. Yang pertama, kesadaran tentang Tuhan atau tauhid. Tasawuf mengajarkan kesadaran yang mendalam akan keberadaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini dapat membantu masyarakat modern untuk memperkuat nilai-nilai spiritualitas dan mengatasi krisis eksistensial, kekosongan spiritual, serta kecenderungan hati. Selanjutnya, yang kedua, kesadaran sosial dan keadilan. Tasawuf menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Konsep seperti tawadu atau rendah hati dan ihsan atau perbuatan baik membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berempati terhadap orang lain, terlepas dari perbedaan agama, ras, atau latar belakang. Yang ketiga, pengendalian diri dan keberanian berbuat baik. Latihan-latihan spiritual dalam tasawuf seperti mujahadah, perjuangan batin, dan riyad, latihan asketis, membantu individu mengembangkan pengendalian diri dan kekuatan batin yang dapat membantu mereka menghadapi godaan tekanan dalam masyarakat modern yang serba cepat dan kompleks. Yang keempat, kebajikan dan etika bisnis. Konsep-konsep seperti adil dalam transaksi atau muamalah dan menghindari riba serta eksploitasi ekonomi dan dapat memberikan fondasi ketika yang kuat bagi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan beretika. Adapun yang kelima, pengembangan pemimpin yang bertakwa. Tasawuf memberikan landasan spiritual bagi pengembangan kepemimpinan yang bertakwa dan bermoral tinggi. Pemimpin yang memiliki kesadaran diri yang mendalam dan berkomitmen pada keadilan serta kesejahteraan umat dapat memimpin masyarakat menuju perubahan yang positif berkelanjutan. Dengan menerapkan nilai-nilai prinsip akhlak tasawuf dalam sehari-hari, masyarakat modern dapat mengatasi berbagai problematika seperti individualisme yang berlebihan, alienasi sosial, krisis moral, serta tantangan-tantangan ekonomi dan politik dengan cara yang lebih holistik dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.